Di sebuah perusahaan kreatif yang terletak di pusat kota Jakarta, suasana kerja selalu dipenuhi dengan energi dan inovasi. Disinilah Maya, seorang wanita berusia 30 tahun, menjabat sebagai kepala divisi pemasaran. Dengan penampilan yang menawan, rambut panjang yang tergerai rapi, dan gaya berpakaian yang selalu modis, Maya dikenal sebagai bos yang tegas namun adil. Dia memiliki reputasi yang baik di kalangan karyawan, tetapi juga ada aura misterius yang membuat banyak orang penasaran tentang kehidupannya di luar kantor. Suatu pagi yang cerah, Maya memasuki ruang kerjanya dengan semangat baru. Hari itu adalah hari pertama Dika, seorang intern baru yang baru saja direkrut. Dika, seorang pemuda berusia 20 tahun, memiliki wajah tampan dan senyum yang menawan. Dia adalah lulusan baru dari universitas terkemuka dan sangat antusias untuk memulai karirnya. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit rasa gugup saat dia memasuki kantor yang ramai itu. Ketika Dika diperkenalkan kepada tim, dia merasa semua mata tertuju padanya, terutama pada sosok Maya yang berdiri di depan meja kerjanya. Dika tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona oleh kecantikan dan karisma Maya. Dia merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak saat mata mereka bertemu. Maya, yang menyadari tatapan Dika, merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Dia berusaha untuk tetap fokus pada perkenalan, tetapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tertarik pada pemuda itu. Setelah perkenalan, Maya memutuskan untuk memberikan Dika tugas pertama. Dia meminta Dika untuk membantu dalam proyek pemasaran yang sedang berlangsung. Dika merasa senang dan bersemangat, tetapi juga sedikit cemas karena dia tahu bahwa bekerja di bawah pengawasan Maya bukanlah hal yang mudah. Maya dikenal sebagai bos yang sangat detail dan tidak segan-segan memberikan kritik jika hasil kerja tidak memuaskan. Hari-hari pertama Dika di kantor diisi dengan berbagai tugas dan pembelajaran. Dia berusaha keras untuk menunjukkan kemampuannya dan mendapatkan kepercayaan dari Maya. Setiap kali mereka bertemu, Dika merasakan ketegangan yang tidak biasa. Maya, di sisi lain, merasa terpesona oleh semangat dan dedikasi Dika. Dia mulai memperhatikan cara Dika bekerja, bagaimana dia berinteraksi dengan rekan-rekannya, dan bagaimana dia selalu berusaha memberikan yang terbaik. Suatu sore, setelah seharian bekerja keras, Maya memutuskan untuk mengajak Dika berdiskusi tentang proyek yang sedang mereka kerjakan. Mereka duduk di sebuah kafe dekat kantor, suasana yang lebih santai membuat Dika merasa lebih nyaman. Maya memulai percakapan dengan membahas ide-ide yang telah mereka kumpulkan. Dika, yang merasa terhormat bisa berbicara langsung dengan bosnya, memberikan pendapatnya dengan percaya diri. Menurut saya, kita bisa mencoba pendekatan yang lebih segar untuk kampanye ini. Mungkin kita bisa menggunakan media sosial lebih efektif, kata Dika, matanya berbinar penuh semangat. Maya mengangguk, terkesan dengan ide-ide Dika. Itu ide yang bagus, Dika. Saya suka semangatmu. Kita bisa mengembangkan konsep itu lebih lanjut. Saat mereka berbicara, Dika tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Maya. Dia terpesona oleh cara Maya berbicara. Bagaimana dia menjelaskan ide-ide dengan jelas dan penuh percaya diri. Maya, di sisi lain, merasakan ketertarikan yang semakin dalam terhadap Dika. Dia menyukai cara Dika berkomunikasi dan bagaimana pemuda itu tidak takut untuk mengemukakan pendapatnya. Malam itu, saat mereka kembali ke kantor untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan, Dika merasa ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Ketika mereka berdiskusi, Dika secara tidak sengaja menyentuh tangan Maya saat menunjukkan sebuah dokumen. Maya merasakan aliran listrik yang menyentuh kulitnya, dan dia cepat-cepat menarik tangannya. Dika pun merasakan hal yang sama, jantungnya berdebar kencang. Mereka saling bertatapan sejenak, dan dalam hening itu, ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Dika mulai merasa nyaman dengan Maya, dan Maya pun mulai membuka diri. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di kantor maupun di luar. Dika merasa beruntung bisa belajar langsung dari bosnya yang cantik dan cerdas. Maya, di sisi lain, merasa terinspirasi oleh semangat Dika yang muda dan segar. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja lembur, Dika melihat Maya yang tampak lelah. Dia menawarkan untuk membawakan kopi. Bu Maya, bolehkah saya membawakan Anda kopi? Sepertinya Anda butuh sedikit penyegaran, tawar Dika dengan senyum. Maya tersenyum, merasa dihargai. Terima kasih, Dika. Itu sangat baik dari kamu.
Saat Dika pergi ke pantry, Maya merenung sejenak. Dia menyadari bahwa perasaannya terhadap Dika semakin kuat. Namun, dia juga tahu bahwa hubungan ini bisa menjadi rumit. Dia adalah bos, dan Dika adalah intern. Meskipun demikian, dia tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Ketika Dika kembali dengan 2 cangkir kopi, suasana di antara mereka terasa lebih hangat. Mereka berbicara tentang berbagai hal, dari pekerjaan hingga hobi pribadi. Dika menceritakan tentang kecintaannya pada fotografi, sementara Maya berbagi tentang perjalanan-perjalanannya ke berbagai negara. Mereka tertawa dan saling berbagi cerita, dan dalam momen itu, Maya merasa seolah-olah mereka sudah saling mengenal lebih lama dari yang sebenarnya. Saat malam semakin larut, Dika merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya. Bu Maya, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa sangat beruntung bisa bekerja dengan Anda. Anda adalah inspirasi bagi saya. Maya terkejut mendengar kata-kata Dika. Dia merasa tersentuh, tetapi juga bingung. Dika, terima kasih. Itu sangat berarti bagi saya. Tapi kita harus tetap profesional di tempat kerja. Dika mengangguk, menyadari bahwa Maya benar. Namun, di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaannya yang semakin dalam. Dia ingin mengenal Maya lebih jauh. Tetapi dia juga menghormati batasan yang ada. Malam itu berakhir dengan perasaan campur aduk di antara mereka. Maya merasa terjebak antara tanggung jawabnya sebagai bos dan ketertarikan yang tumbuh terhadap Dika. Sementara Dika, meskipun merasa cemas, tetap bertekad untuk menunjukkan bahwa dia lebih dari sekadar intern biasa. Dengan perasaan yang membara di dalam hati, mereka berdua melanjutkan hari-hari mereka di kantor, tanpa menyadari bahwa pertemuan tak terduga ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berlalu, dan ketegangan antara Maya dan Dika semakin terasa. Meskipun mereka berusaha untuk menjaga profesionalisme di tempat kerja, perasaan yang tumbuh di antara mereka sulit untuk diabaikan. Setiap kali mereka bertemu, ada semacam magnet yang menarik mereka satu sama lain, membuat suasana di sekitar mereka menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Suatu sore, saat mereka sedang mengerjakan proyek bersama, Maya memutuskan untuk mengajak Dika berbicara lebih serius. Dika, saya ingin kita membahas lebih dalam tentang strategi pemasaran yang akan kita terapkan. Saya merasa kita perlu menemukan pendekatan yang lebih inovatif, kata Maya, berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan. Dika mengangguk, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan kecantikan Maya. Tentu, Bu Maya. Saya pikir kita bisa mencoba menggunakan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Apa pendapat Anda? Maya tersenyum, terkesan dengan ide Dika. Itu ide yang bagus. Kita bisa mulai mencari influencer yang sesuai dengan brand kita. Saat mereka berdiskusi, Dika merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya kepada Maya, tetapi dia juga takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Di sisi lain, Maya merasakan hal yang sama. Dia ingin Dika tahu betapa dia menghargai kehadirannya, tetapi dia juga khawatir tentang batasan yang harus dijaga. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaan, Dika memberanikan diri untuk mengajak Maya keluar makan malam. Bu Maya, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Saya ingin mendiskusikan beberapa ide lebih lanjut. Tawar Dika, berusaha terdengar santai. Maya terkejut, tetapi dia merasa senang dengan ajakan itu. Baiklah, Dika. Saya rasa itu ide yang bagus. Kita bisa pergi ke restoran yang baru buka di dekat sini. Mereka pergi ke restoran yang memiliki suasana yang nyaman dan romantis. Saat mereka duduk di meja, Dika merasa jantungnya berdebar kencang. Maya terlihat anggun dalam balutan gaun sederhana, dan Dika tidak bisa mengalihkan pandangannya. Mereka mulai berbicara tentang pekerjaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, percakapan mereka beralih ke topik yang lebih pribadi. Dika, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Tanya Maya, ingin mengenal lebih jauh tentang pemuda di hadapannya. Saya suka fotografi. Saya sering pergi ke tempat-tempat baru untuk mengambil gambar. Itu membuat saya merasa hidup. Jawab Dika dengan semangat. Maya tersenyum, terpesona oleh antusiasme Dika. Itu menarik. Saya selalu ingin belajar fotografi. Mungkin kamu bisa mengajarkan saya suatu saat nanti. Dika merasa senang mendengar permintaan itu. Tentu, Bu Maya. Saya akan senang sekali mengajarkan Anda.
Saat mereka berbicara, Dika merasakan momen-momen kecil yang membuatnya semakin dekat dengan Maya. Dia memperhatikan cara Maya tertawa, bagaimana matanya berbinar saat berbicara tentang hal-hal yang dia cintai. Maya, di sisi lain, merasa terhubung dengan Dika lebih dari sekadar hubungan bos dan bawahan. Setelah makan malam, mereka berjalan-jalan di sekitar area restoran. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu semakin istimewa. Dika merasa berani untuk mengambil langkah lebih jauh. Bu Maya, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa kita memiliki koneksi yang kuat. Saya ingin mengenal Anda lebih baik, ungkap Dika, menatap mata Maya dengan penuh harapan. Maya terdiam sejenak, merasakan getaran di dalam hatinya. Dika, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Kita berada dalam situasi yang rumit, jawab Maya, berusaha menjaga jarak meskipun hatinya ingin lebih dekat. Dika mengangguk, tetapi dia tidak ingin menyerah. Saya mengerti, Bu Maya. Tapi saya percaya bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Maya merasa terjebak antara keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Dika dan tanggung jawabnya sebagai bos. Dia tahu bahwa jika mereka melanjutkan hubungan ini, akan ada banyak risiko yang harus dihadapi. Namun, di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan yang semakin dalam. Keesokan harinya di kantor, suasana terasa berbeda. Dika dan Maya saling mencuri pandang, tetapi mereka berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan. Dika merasa cemas, tetapi dia juga bertekad untuk menunjukkan kepada Maya bahwa dia serius. Dia mulai bekerja lebih keras, berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan. Maya, di sisi lain, merasa bingung. Dia ingin mendukung Dika, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menjaga batasan. Namun, semakin lama dia berusaha untuk menjauh, semakin sulit baginya untuk menahan perasaannya. Suatu sore, saat mereka sedang bekerja lembur lagi, Dika memutuskan untuk mengajak Maya berbicara. Bu Maya, saya ingin meminta pendapat Anda tentang sesuatu yang lebih pribadi, kata Dika, berusaha untuk terdengar serius. Maya menatap Dika, merasa sedikit cemas. Tentu, Dika. Apa yang ingin kamu bicarakan? Dika menarik napas dalam-dalam. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda tentang kita. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara kita. Maya terdiam, merasakan jantungnya berdebar. Dika, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Ini bisa menjadi rumit. Dika mengangguk, tetapi dia tidak ingin menyerah. Saya tahu, Bu Maya. Tapi saya percaya bahwa kita bisa menghadapinya bersama. Saya ingin mengenal Anda lebih baik, di luar pekerjaan. Maya merasa terharu mendengar kata-kata Dika. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Tetapi dia juga merasa takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Dika, saya perlu waktu untuk memikirkan ini, jawab Maya, berusaha untuk tetap tenang. Dika mengangguk, meskipun hatinya merasa kecewa. Tentu, Bu Maya. Saya menghormati keputusan Anda. Malam itu, saat Dika pulang, dia merasa bingung. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Maya semakin kuat. Tetapi dia juga tidak ingin memaksakan sesuatu yang mungkin tidak bisa terjadi. Di sisi lain, Maya merasa terjebak dalam dilema. Dia ingin mengikuti kata hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa keputusan ini bisa mengubah segalanya. Dengan perasaan campur aduk, mereka melanjutkan hari-hari mereka di kantor, tanpa menyadari bahwa ketegangan yang meningkat ini akan membawa mereka pada sebuah keputusan yang tak terhindarkan. Hari-hari berlalu, dan ketegangan antara Maya dan Dika semakin terasa. Meskipun mereka berusaha untuk menjaga profesionalisme di tempat kerja, perasaan yang tumbuh di antara mereka sulit untuk diabaikan. Setiap kali mereka bertemu, ada semacam magnet yang menarik mereka satu sama lain, membuat suasana di sekitar mereka menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Suatu sore, saat mereka sedang mengerjakan proyek bersama, Maya memutuskan untuk mengajak Dika berbicara lebih serius. Dika, saya ingin kita membahas lebih dalam tentang strategi pemasaran yang akan kita terapkan. Saya merasa kita perlu menemukan pendekatan yang lebih inovatif, kata Maya, berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan. Dika mengangguk, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan kecantikan Maya. Tentu, Bu Maya.
Saya pikir kita bisa mencoba menggunakan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Apa pendapat Anda? Maya tersenyum, terkesan dengan ide Dika. Itu ide yang bagus. Kita bisa mulai mencari influencer yang sesuai dengan brand kita. Saat mereka berdiskusi, Dika merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia ingin sekali mengungkapkan perasaannya kepada Maya, tetapi dia juga takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Di sisi lain, Maya merasakan hal yang sama. Dia ingin Dika tahu betapa dia menghargai kehadirannya, tetapi dia juga khawatir tentang batasan yang harus dijaga. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaan, Dika memberanikan diri untuk mengajak Maya keluar makan malam. Bu Maya, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Saya ingin mendiskusikan beberapa ide lebih lanjut. Tawar Dika, berusaha terdengar santai. Maya terkejut, tetapi dia merasa senang dengan ajakan itu. Baiklah, Dika. Saya rasa itu ide yang bagus. Kita bisa pergi ke restoran yang baru buka di dekat sini. Mereka pergi ke restoran yang memiliki suasana yang nyaman dan romantis. Saat mereka duduk di meja, Dika merasa jantungnya berdebar kencang. Maya terlihat anggun dalam balutan gaun sederhana, dan Dika tidak bisa mengalihkan pandangannya. Mereka mulai berbicara tentang pekerjaan, tetapi seiring berjalannya waktu, percakapan mereka beralih ke topik yang lebih pribadi. Dika, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu? Tanya Maya, ingin mengenal lebih jauh tentang pemuda di hadapannya. Saya suka fotografi. Saya sering pergi ke tempat-tempat baru untuk mengambil gambar. Itu membuat saya merasa hidup. Jawab Dika dengan semangat. Maya tersenyum, terpesona oleh antusiasme Dika. Itu menarik. Saya selalu ingin belajar fotografi. Mungkin kamu bisa mengajarkan saya suatu saat nanti. Dika merasa senang mendengar permintaan itu. Tentu, Bu Maya. Saya akan senang sekali mengajarkan Anda. Saat mereka berbicara, Dika merasakan momen-momen kecil yang membuatnya semakin dekat dengan Maya. Dia memperhatikan cara Maya tertawa, bagaimana matanya berbinar saat berbicara tentang hal-hal yang dia cintai. Maya, di sisi lain, merasa terhubung dengan Dika lebih dari sekadar hubungan bos dan bawahan. Setelah makan malam, mereka berjalan-jalan di sekitar area restoran. Suasana malam yang tenang dan bintang-bintang yang bersinar membuat momen itu semakin istimewa. Dika merasa berani untuk mengambil langkah lebih jauh. Bu Maya, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa kita memiliki koneksi yang kuat. Saya ingin mengenal Anda lebih baik, ungkap Dika, menatap mata Maya dengan penuh harapan. Maya terdiam sejenak, merasakan getaran di dalam hatinya. Dika, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Kita berada dalam situasi yang rumit, jawab Maya, berusaha menjaga jarak meskipun hatinya ingin lebih dekat. Dika mengangguk, tetapi dia tidak ingin menyerah. Saya mengerti, Bu Maya. Tapi saya percaya bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Maya merasa terjebak antara keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Dika dan tanggung jawabnya sebagai bos. Dia tahu bahwa jika mereka melanjutkan hubungan ini, akan ada banyak risiko yang harus dihadapi. Namun, di dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan yang semakin dalam. Keesokan harinya di kantor, suasana terasa berbeda. Dika dan Maya saling mencuri pandang, tetapi mereka berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan. Dika merasa cemas, tetapi dia juga bertekad untuk menunjukkan kepada Maya bahwa dia serius. Dia mulai bekerja lebih keras, berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tugas yang diberikan. Maya, di sisi lain, merasa bingung. Dia ingin mendukung Dika, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus menjaga batasan. Namun, semakin lama dia berusaha untuk menjauh, semakin sulit baginya untuk menahan perasaannya. Suatu sore, saat mereka sedang bekerja lembur lagi, Dika memutuskan untuk mengajak Maya berbicara. Bu Maya, saya ingin meminta pendapat Anda tentang sesuatu yang lebih pribadi, kata Dika, berusaha untuk terdengar serius. Maya menatap Dika, merasa sedikit cemas. Tentu, Dika. Apa yang ingin kamu bicarakan? Dika menarik napas dalam-dalam. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda tentang kita. Saya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional di antara kita. Maya terdiam, merasakan jantungnya berdebar. Dika, saya
Saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kita harus berhati-hati. Ini bisa menjadi rumit. Dika mengangguk, tetapi dia tidak ingin menyerah. Saya tahu, Bu Maya. Tapi saya percaya bahwa kita bisa menghadapinya bersama. Saya ingin mengenal Anda lebih baik, di luar pekerjaan. Maya merasa terharu mendengar kata-kata Dika. Dia tahu bahwa perasaan ini tidak bisa diabaikan. Tetapi dia juga merasa takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Dika, saya perlu waktu untuk memikirkan ini, jawab Maya, berusaha untuk tetap tenang. Dika mengangguk, meskipun hatinya merasa kecewa. Tentu, Bu Maya. Saya menghormati keputusan Anda. Malam itu, saat Dika pulang, dia merasa bingung. Dia tahu bahwa perasaannya terhadap Maya semakin kuat. Tetapi dia juga tidak ingin memaksakan sesuatu yang mungkin tidak bisa terjadi. Di sisi lain, Maya merasa terjebak dalam dilema. Dia ingin mengikuti kata hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa keputusan ini bisa mengubah segalanya. Beberapa hari kemudian, Maya memutuskan untuk mengundang Dika ke kantornya setelah jam kerja. Dia merasa sudah saatnya untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan mereka. Dika, terima kasih sudah datang. Saya ingin kita berbicara tentang apa yang terjadi antara kita, kata Maya, suaranya tenang tetapi penuh ketegangan. Dika menatap Maya, merasakan harapan dan kecemasan bersamaan. Tentu, Bu Maya. Saya juga ingin membicarakannya. Maya menarik napas dalam-dalam. Saya tahu kita berada dalam situasi yang rumit, tapi saya tidak bisa terus mengabaikan perasaan ini. Saya merasa kita memiliki koneksi yang kuat, dan saya ingin tahu apakah kita bisa menjalin hubungan yang lebih dari sekadar bos dan bawahan. Dika merasa jantungnya berdebar kencang. Saya juga merasakan hal yang sama, Bu Maya. Saya ingin mengenal Anda lebih baik, dan saya percaya kita bisa menghadapi tantangan ini bersama. Maya tersenyum, merasa lega mendengar kata-kata Dika. Baiklah, jika kita memutuskan untuk melanjutkan ini, kita harus melakukannya dengan hati-hati. Kita harus menjaga profesionalisme di tempat kerja dan tidak membiarkan hubungan ini memengaruhi pekerjaan kita. Dika mengangguk, merasa bersemangat. Saya setuju, Bu Maya. Kita bisa melakukannya. Mereka berdua merasa lega setelah mengungkapkan perasaan mereka. Meskipun ada banyak tantangan di depan, mereka bertekad untuk menjalani hubungan ini dengan hati-hati. Sejak saat itu, mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar kantor, menjelajahi tempat-tempat baru, dan berbagi impian serta harapan mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi, dan perasaan cinta yang tumbuh di antara mereka membuat mereka merasa lebih hidup. Meskipun ada risiko yang harus dihadapi, mereka berdua yakin bahwa cinta mereka dapat mengatasi segala rintangan. Akhirnya, Maya dan Dika menyadari bahwa mereka tidak hanya menemukan cinta di antara mereka, tetapi juga menemukan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Mereka belajar untuk saling menghargai, mendukung, dan tumbuh bersama, menjadikan hubungan mereka sebagai salah satu yang paling berarti dalam hidup mereka. Dengan penuh harapan dan cinta, mereka melangkah ke masa depan, siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang, bersama-sama.